البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Yang termasuk perniagaan kita adalah ini, yaitu apa? Nafas-nafas kita gunakan untuk beribadah pada Allah. Kita gunakan untuk mempelajari syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah, akidah yang Allah Ta'ala wajibkan, dan seterusnya. Dan ini mendatangkan pahala yang sangat besar. Baik. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Mana alamat anak? Oh, yang masih di atas kan? Oh, fasl. Baik. Wa min usuli ahli sunnati wa jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuk kepada fase yang baru. Dan termasuk prinsip-prinsip ahlu sunnah wa jamaah adalah selamatnya hati-hati mereka dan lidah-lidah mereka untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berjasa menyampaikan agama sampai ke kita. Dengan apa? Jiwa, raga, harta, dan waktu mereka dihabiskan untuk apa? Untuk menyampaikan agama Rasulullah SAW dan menyelamatkan umat ini dari apa? Penghambaan setan, menyelamatkan umat ini dari penghambaan apa itu? Persia dan Romawi yang sangat kejam itu, kejam secara duniawi dan apa itu? Melarang orang untuk ibadah kepada Allah, bahkan menyuruh untuk beribadah kepada berhala. Maka para sahabat yang berjaya untuk menyelamatkan kita, seandainya nggak ada hidayah Allah melalui perjuangan para sahabat, mungkin sampai sekarang kita dikuasai oleh Romawi dan Persia, karena negara manapun nggak ada yang mampu untuk mengalahkan dua negara itu. Kenyataannya, yang mampu mengalahkan adalah mereka satu sama lain. Itu pun kalahnya bukan kalah secara total, tapi apa? Tetap mereka berjaya, tetap mereka besar. Tapi apa? Dengan jasa para sahabat lah, maka dua negara kekufuran itu runtuh, sehingga terbentuk wilayah yang kekuasaan kaum muslimin yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ketentraman, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah. Bahkan apa? Orang-orang Yahudi dan Nasara banyak yang memilih untuk masuk ke dalam apa? Ke dalam wilayah kaum muslimin. Kenapa? Karena di situ keadilan dijamin. Jauh lebih besar keadilan itu dibandingkan dengan kalau mereka masih di bawah kekuasaan orang Yahudi, orang Romawi dan orang-orang Persia. Betul-betul penuh dengan kezaliman, penuh dengan pajak-pajak yang berat. Walaupun di muslimin lama-lama akan ada pajak, tetapi apa? Tidak seberat apa yang dialami di masa-masa penjajahan orang Romawi dan Persia itu. Kisah yang sangat bagus disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Betul-betul orang Yahudi dan Romawi, orang-orang Yahudi dan Nasara suka untuk apa? Tetap tinggal di wilayah muslimin karena apa? Penuh dengan rahmat, penuh dengan keadilan dan seterusnya. Ini adalah jasa para sahabat. Maka kalau kepada pahlawan saja kita memuliakan, maka para sahabat adalah pahlawan sejati untuk kita. Taib fasal qauluhu wa min usul jam'u aslin wa huwa lughatan ma yubna alaihi ghairuh. Usul ini jamak dari asal, dasar. Apa definisinya secara bahasa? Yaitu sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Ya, ini adalah definisi dari usul menurut apa? Jumhur ulama ataupun sejumlah ulama yang lain. Makna asal adalah apa? Ma yatafarra' alaihi ghairuh. Sesuatu yang bercabang darinya perkara-perkara yang lain. Ya, dua-duanya ini disebutkan oleh Ibnu Najjar Al-Futuhi Al-Hambali di dalam kitab beliau apa itu? Al-Kawkabul Munir. Wastilahan ma lahu far'. Nah, secara istilah yang namanya aslun, yang namanya dasar adalah sesuatu yang memiliki cabang. Wa yutlaqul aslu ala arba'ati asya'. Asal, dasar ini diistilahkan untuk 4 perkara, digunakan untuk 4 perkara. Alat dalili ghaliban. Secara umum, dalil itu dikatakan sebagai asal, dan ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Wa asluna fi hadhil mas'alah kada wa kada, maksudnya daliluna. Ka qaulihim aslu hadhil mas'alah alkitabu wa sunnah, ay daliluh. Seperti ucapan para ahli fikih, asal kita asal di dalam masalah ini maksudnya adalah dalilnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. As-sani ala rajih minal amroin, yaitu pendapat yang terkuat dari apa? Dua pendapat yang ada. Ka qaulihim al-aslu fil kalam al-haqiqah dunal majaz.
Seperti ucapan mereka bahwasanya asal dari ucapan adalah hakikat, yaitu apa? Dasar dari ucapan adalah hakikat, bukan majaz. Dan ini ma'ruf ucapan Ibnul Qayyim, ucapan Ibnu Abdul Bar dan lain-lain. As-salis al-qa'idatul mustamirrah. Yang ketiga yang namanya asal adalah ketentuan yang berjalan terus-menerus, ketentuan yang berlaku terus-menerus. Kaqaulihim aklul maitah ala khilafil asal. Seperti ucapan para ahli fikih, memakan bangkai itu menyelisihi asal. Menyelisihi apa? Ketentuan dasar. Karena ketentuan dasar mengatakan apa? Bahwasanya makan bangkai itu haram. Tetapi boleh kalau apa? Ada sesuatu yang memindahkan dari asalnya, yaitu apa? Darurat, keadaan darurat. Ar-rabi' al-maqis alaih. Yang keempat yang namanya asal adalah al-maqis alaih, yaitu sesuatu yang menjadi inti pencerminan, inti qiyas. Yaitu apa? Sesuatu yang telah memiliki hukum. Untuk apa? Untuk perkara yang lain dikiaskan kepadanya, yaitu dicerminkan kepadanya. Yaitu dasar pencerminan atau dasar pengukuran. Wa huwa ma yuqabilul fara' fi babil qiyas, yaitu lawan dari fara'. Fara' adalah apa itu? Suatu perkara atau suatu benda yang sedang dicari hukumnya. Intaha min al-kaukabil munir. Oh, ini beliau ngambil dari situ langsung. Cuma ana bahwa alam ana enggak dapatkah di sini dulunya. Mungkin nanti boleh dicari lagi. Qauluhu salamatu qulubihim ay minal ghilli wal haqd wal bughd wal adawah, yaitu selamatnya hati mereka dari dendam, dari kedengkian. Haqd ini lebih luas sebenarnya daripada hasad. Wal bughd, kebencian, wal adawah, permusuhan, li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salamatu alsinatihim minat ta'ni fihim, dan selamatnya lisan-lisan mereka dari mencela para sahabat. Maka tidak boleh kita mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Utsman, mencela Ali. Demikian pula mencela siapa? Muawiyah. Demikian pula Abu Bakrah, Abu Hurairah. Demikian pula Amr ibn al-As dan lain-lain. Demikian pula Aisyah dan seluruh ummahatil mukminin. Tidak boleh kita cela. Mereka adalah apa itu? Orang-orang tua kita di dalam agama ini. Mereka yang telah apa? Mengorbankan segalanya untuk menolong Rasulullah SAW dalam suasana yang paling susah. Kemudian walla'nu fihim, walla'ni fihim, tidak boleh melaknat mereka. Wal waqi'ati fihim, dan mencemarkan kehormatan mereka. Kama yaf'aluhu Rafidhatu wal Khawarij, sebagaimana yang dilakukan oleh Rafidhah dan Khawarij. Banyak orang-orang Rafidhah yang di Yaman langsung apa? Mengatakan la'anallahul Muawiyah. Ini enggak boleh. Ini adalah haram. Demikian pula Khawarij, seperti Khawarij yang terbesar di zaman ini tapi sudah mati, Sayyid Qutb, yang betul-betul apa? Mencela habis-habisan Utsman bin Affan, mengatakan Utsman bin Affan itu sebenarnya orang baik, tetapi apa? Dia sudah apa? Sudah tua renta dan sudah akalnya sudah rusak. Makanya dia banyak memuliakan Bani Abdi Manaf dan seterusnya. Bani siapa itu? Abdi Syams. Dan sebenarnya pemerintahan Muawiyah ini adalah ibarat jurang yang sangat dalam, yang memisahkan antara apa? Khilafah Abu Bakar dan Umar dengan khilafahnya Ali. Jadi ini jurang, dia tidak layak untuk jadi apa? Tidak layak untuk menjadi apa? Khilafah nubuwah juga. Jadi sebenarnya khilafah nubuwah adalah setelah Umar adalah langsung apa? Ali, kata dia. Nauzubillah, ini celaan yang besar terhadap Utsman bin Affan. Padahal beliau adalah orang yang sangat baik kepada umat dan seterusnya. Kalau dikatakan tapi Utsman banyak memberikan bantuan kepada Bani Abdi Syams. Kita katakan bahkan sebelum Utsman, yaitu siapa? Umar lebih mengutamakan Bani Abdi Syams daripada Bani dirinya sendiri, yaitu Bani Adi. Apa alasan Umar? Karena memang Bani Abdi Syams mereka memang layak jadi pemimpin, layak untuk apa? Memegang urusan politik dan pemerintahan serta peperangan. Makanya Rasulullah banyak mempekerjakan mereka, maka Umar pun suka untuk mempekerjakan mereka. Bukan karena asobiyah, bukan karena apa, tapi karena ini pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Utsman pun seperti itu, melanjutkan itu bukan karena beliau asobiyah, tapi karena apa? Memang itu adalah mereka adalah kaum yang layak untuk dimuliakan, dibantu dan seterusnya. Kesalahan-kesalahan yang ada maka itu adalah dosa sendiri-sendiri.
Tayyib. Wa kadzalika yajibu tiqadu fadlihim ridwanullahi alaihim. Demikian pula wajib untuk kita meyakini keutamaan para sahabat. Semoga Allah meridhai mereka. Wa ma'rifatu sabiqatihim, dan wajib bagi kita untuk mengetahui bahwasanya mereka lah orang yang pertama di dalam Islam, dalam suasana yang paling susah dan paling kecemasan, tapi mereka mau masuk Islam. Makanya dalam keadaan yang paling susah seperti itu, sedekah mereka yang hanya setengah mud atau 1 mud itu lebih besar nilainya di sisi Allah Ta'ala daripada sebesar gunung Uhud emas. Dari apa? Dari sedekah-sedekah kita. Kita sedekah nggak tahu itu satu gayung emas aja nggak mau. Apalagi 1 gunung Uhud emas. Nah, para sahabat mau di dalam suasana yang susah itu. Kenapa? Dalam suasana susah, maka yang namanya 1 mud dari makanan mereka itu jauh lebih berharga daripada emas dan lain-lain. Bahkan mereka sampai mengalami pemboikotan selama 3 tahun berturut-turut, bukan 3 bulan, 3 tahun. Sampai mereka memakan tulang-tulang, mereka memakan akar-akar pokok dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang karena fanatisme ini salah sendiri, bukan dari kalangan sahabat, tapi yang belum masuk Islam itu. Tayyib. Wa dzikru mahasinihim, wajib untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat. Wattarahhumu alaihim, wajib untuk mendoakan rahmat kepada mereka. Walistighfaru lahum, wajib untuk memohonkan ampunan kepada mereka. Wal kaffu amma syajara bainahum, dan menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara mereka, karena mereka adalah para mujtahid. Mereka tidak mencari keduniaan ketika mereka mengalami peperangan antara mereka. Dalam masalah perang Jamal, bukan mereka itu karena mencari keduniaan. Justru sebabnya adalah Aisyah datang ke wilayah Kufah adalah untuk mendamaikan antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah. Tapi karena malam itu orang Khawarij, mereka mengadu domba di antara mereka dengan menembakkan panah satu sama lain, maka kaum muslimin menyangka ini lawan kita berkhianat, pasukan yang di seberang itu berkhianat. Padahal sebenarnya di dalam kemah itu telah terbentuk kesepakatan di antara masing-masing kelompok, kita akan berdamai dan kita akan mencari siapa sebenarnya yang membunuh Utsman bin Affan. Nah, sementara Khawarij ketakutan mendengar kesepakatan itu. Maka mereka membuat adu domba di antara kaum muslimin sehingga terjadi perang besar, yaitu perang Jamal itu yang meninggal sampai puluhan ribu antara sahabat dan tabi'in. Ini orang-orang terbaik yang meninggal. Makanya para ulama bersepakat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki bahwasanya seluruh darah yang tertumpah di dalam peperangan itu, perang Jamal dan juga perang Siffin, dipikulkan kepada orang Khawarij karena mereka penyebabnya. Tayyib. Jadi tidak boleh kita kemudian bergaya menjadi hakim terhadap perselisihan para sahabat itu. Kita sendiri memiliki banyak muskilah-muskilah yang kita tidak mampu menyelesaikannya. Bagaimana bergaya untuk menghakimi apa yang terjadi di zaman sahabat? Fa innahum khairul qurun, karena mereka adalah generasi yang terbaik. Hadis siapa ini ya? Khairul qurun, hadis Ibni Mas'ud. Demikian pula hadis siapa? Imran ibnu Husain radhiyallahu anhuma. Hadisnya sama-sama muttafaqun alaih. Mereka adalah generasi yang terbaik, wa humus sabiqunal awwalun, dan mereka adalah orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk Islam. Ini kalau yang masuk Islam sebelum Fathu Hudaybiyah, yaitu sebelum tahun 6 Hijriah. Sejak awal kenabian sampai 13 tahun, sampai kemudian hijrah sampai 6 tahun. Nah, itu semua adalah as-sabiqunal awwalun. Adapun yang setelahnya masih para sahabat juga sampai meninggalnya Rasul, tapi istilahnya bukan as-sabiqunal awwalun. Wa fil kitabi wa sunnah min dzikri fadailihim wa manaqibihim. Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah telah disebutkan tentang keutamaan-keutamaan para sahabat dan tingginya posisi mereka, wa maqamatihimul hamidah, dan yaitu perjuangan-perjuangan mereka yang terpuji, yang mereka itu menyertai Rasulullah di dalam perang Badar, terutama adalah para Ansor. Padahal ini di luar perjanjian Aqabah. Dalam perjanjian Aqabah, orang Ansor hanya wajib menolong Rasul kalau Rasul diserang di wilayah wilayah Ansor. Tetapi mereka keluar sampai ke wilayah Badar. Ini di luar di luar perjanjian. Itu pun mereka setia. Sampai Sa'ad bin Ubadah mengatakan, wahai Rasulullah, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'ad, wahai Rasulullah, kalaupun Anda mengajak kami untuk masuk ke sumur Ghamad, saya akan masuk. Kami akan masuk.
Kalau Anda mengajak kami untuk melewati lautan, kami akan bersama dengan Anda. Kami tidak seperti ucapan orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa itu. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah engkau dan Rabbmu dan peranglah kalian berdua, kami duduk di sini. Ini orang Yahudi, naudzubillah. Betul-betul jauh bagikan apa langit dan bumi. Sahabatnya Nabi Musa yang itu dengan apa? Sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Maka rugi orang-orang yang lebih suka tasyabuh dengan orang Yahudi dan tidak suka mengikuti gaya hidup para sahabat yang sangat baik itu. Tayyib, kita cari titiknya mana ya? Mala yattasi'u li dzikrihi hadzal mukhtasar, yang mana kitab yang ringkas ini tidak cukup luas untuk menyebutkannya. Imam Ahmad punya kitab khusus, ada beberapa jilid dengan syarat-syaratnya itu, manaqibus sahabah. Tayyib, ilahuna wallahu taala a'lam.